Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Sama Pak Tisna tuh ada jadwal mengajar, mudah-mudahan bisa join beliau. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini dan besok sebenarnya kita akan mereview mengenai video pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Setelah saya lihat dan amati beberapa video, sebetulnya bukan beberapa ya, semua lah maksudnya, bukan beberapa. Ada beberapa video yang memang pertama adalah saya evaluasi dulu ya, dari segi waktu. Kan standar idealnya adalah 15 sampai berapa dan Ibu? 20. 15 sampai 20 menit. Tetapi masih ada yang dari segi durasi waktu kurang dari 15 atau lebih dari 20. Itu yang pertama, mohon diperhatikan nanti ke depannya itu tolong diperbaiki supaya waktunya itu tepat berada antara rentang 15 sampai 20. Itu dulu ya. Karena masih ada yang di bawah 15, ada yang lebih dari 20 menit. Seperti itu. Yang kedua adalah yang paling hampir semua tidak memunculkan itu adalah tidak melakukan evaluasi akhir atau post-test. Entahlah ketika di luar videonya apakah melakukan atau tidak, padahal itu kan bagian dari alat pengumpul data untuk PTK Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah durasi waktu, yang kedua adalah tidak melakukan post-test. Hampir semua itu tidak melakukan post-test. Jadi setelah kesimpulan, kan harusnya anak itu diberikan soal yang Bapak dan Ibu sudah buat di dalam RPP. Itu ada berapa soal? Ada yang 5, ada yang 3, ya, 7 gitu ya. Nah itu tuh kenapa tidak diberikan di akhir gitu? Padahal itu menjadi bagian dari pertama adalah tahap akhir Bapak dan Ibu melakukan evaluasi secara kognitif hasil belajarnya. Yang kedua adalah diperlukan datanya untuk Bapak dan Ibu mengisi laporan PTK bab 4. Karena kan kemarin di prasiklus dilihatkan ya, dicontoh ada data nilai yang harus masuk. Nah itu tuh salah satunya adalah nilai kognitifnya dari evaluasi yang Bapak dan Ibu harus berikan setelah kesimpulan. Jadi ada itu. Nah, itu yang belum terlihat di pertemuan pertama ini ya, di RPP ke-1. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran lah buat Bapak dan Ibu ke depannya. Berarti hal yang krusial yang tidak ada dari mayoritas itu adalah pertama tidak ada bukan mayoritas sih, kalau waktu beberapa ya, mayoritas itu tidak melakukan post-test. Entahlah apa lupa atau mungkin kemarin yang bilang post-testnya sambil lisan. Nah, kalau lisan mungkin boleh nanti bisa dicatat di rekaman pembelajaran berapa soal yang diberikan, berapa anak yang menjawab. Nah, itu yang tidak bisa terukur untuk laporan PTK gitu. Seperti itu ya. Jadi itu kekurangannya. Secara umum, kalau ini saya bahas keseluruhan dulu ya. Keseluruhan, rata-rata Bapak dan Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran dengan pola saintifik. Walaupun nih, ada yang masih dominasi ceramah. Masih kelihatan ada beberapa yang karakteristiknya greget mungkin ya, pengen ceramah karena kebiasaan ceramah. Sehingga masih didominasi oleh Bapak dan Ibu yang di awalnya itu terlalu banyak menjelaskan materi. Ya. Kedua adalah Bapak dan Ibu mungkin lupa tidak menyiapkan LKPD. Tidak memprint atau memfotokopi. Ada ya yang seperti itu, sehingga ketika pembelajaran anak tidak memegang LKPD sama sekali, jadi nggak kelihatan pembelajaran anaknya. Gitu ya. Seperti itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau secara umum dari awal sampai akhir, Bapak dan Ibu itu sudah sesuai gitu. Ya, senangnya itu. Jadi Bapak dan Ibu sudah paham mengajar itu mulai dari masuk kelas ya, pembiasaan. Itu pembiasaannya kan macam-macam ya, tetapi pada intinya adalah Bapak dan Ibu memberikan pembiasaan, kemudian motivasi. Nah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Banyak yang tidak melakukan apersepsi. Tuh, yang ketiga. Jadi waktu yang kedua, yang ketiga adalah tidak melakukan
Persepsi. Jadi melakukan persepsi. Persepsi yang kayak gimana ya? Bapak dan Ibu yang kayak gimana coba persepsi? Mengulang pembelajaran kemarin, Bu. Mengulang pembelajaran yang kemarin. Ketika pembukaan itu banyak yang tidak ada persepsinya. Nah ini maksud saya dijadikan pembelajaran untuk nanti PPL kedua supaya jauh lebih baik. Maka yang belum ada di PPL 1 tolong dilengkapi nanti di PPL 2. Kan di LKPD-nya di LKPD. Di RPP-nya ada ya persepsi, motivasi, penyampaian tujuan. Persepsi hilang ketika dipraktek. Mungkin tegang juga mungkin di video atau mungkin lupa atau gimana ya. Itu nanti diperbaiki yang awal. Jadi permasalahannya adalah di awal persepsi banyak yang menghilang, kalau di akhir banyak yang tidak melakukan proses. Itu permasalahan umumnya. Nah, permasalahan khususnya nanti per video itu beda-beda. Gitu. Ada yang alhamdulillah lancar. Sih mayoritas Bapak dan Ibu saya lihat ya dari videonya dengan durasi yang rata-rata sih yang rata-rata ya itu 18 sampai 19 menit itu ya. Itu ya rata-rata yang umumnya mengupload itu sekitar 18 sampai 19. Walaupun ada beberapa yang kurang dari 15, ada yang lebih dari 20. Gitu ya. Itu Bapak dan Ibu bisa memasukkan semua tahapan pembelajaran gitu ya. Seperti itu, hanya yang itu yang tadi persiapan untuk yang tidak ada LKPD mohon LKPD-nya dilengkapi supaya nanti ketika mengajar sudah siap. Peserta didik mendapat lembar kerja masing-masing sehingga mereka langsung diberikan lembar kerja. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah kondisi video. Masih ada yang melakukan videonya dipegang oleh ada yang memvideokan tidak disimpan tetapi goyang. Padahal ini sudah saya bilang dari awal ya. Jadi si pemegang videonya kan tidak profesional. Akibatnya videonya videonya itu jadi goyang-goyang. Jadi saya pusing ngelihatnya. Ketika belajar tuh gini aja karena kasih kondisi murid dan segala macamnya kelihatan goyang karena kualitas video yang orang yang merekamnya nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem yang merekamnya. Nah itu masih ada. Kan pernah saya bilang daripada Bapak dan Ibu menggunakan orang lain, menggunakan jasa orang lain untuk memegang video, lebih baik kameranya disimpan di salah satu sudut saja, misalkan di belakang atau di depan, ya terserah. Misalkan sekarang di depan dulu, nanti pindahkan ke belakang, atau di belakang dulu pindahkan ke depan, gitu ya. Buat angelnya yang bagus. Tapi jangan sampai dipegang, yang pegangnya tidak profesional. Akibatnya hasil pekerjaan Bapak dan Ibu betul-betul tidak enak untuk dilihat selama durasi kurang lebih 20 menit itu, gitu. Ya. Sampai seperti itu ya. Air itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mendingan seperti itu daripada goyang, mau nyorot ke guru, tapi karena goyang-goyang nyorot dulu. Jadi kalau dulu, kayak kegiatan buat siswanya tidak stabil. Gimana? Nggak apa-apa kalau itu di-print. Kan maksudnya kayak gini. Jadi video kameranya tuh disimpan di belakang. Nah kelihatan kan peserta didik sama kita tuh lagi ngajar, Bapak dan Ibu lagi ngajar di depan, nanti ada perlihatnya tuh. Ada yang disimpan, ada yang nggak pakai orang, tapi bagus aja hasilnya, lebih baik seperti itu daripada dipegang orang tapi goyang-goyang. Bentar ya, saya lihat yang punya siapa, ada lupa lagi dah. Tapi secara umum sih bagus. Nah kayak gini nih. Bentar ya. Saya sharekan. Kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Kelihatan nggak? Nah, ini kan disimpan di satu sisi, tapi terlihat peserta didiknya. Gitu. Oh, siap. Nah, mendingan seperti ini daripada saya nggak akan tunjukin. Itu punya saya, Bu. Nah, jadi daripada goyang-goyang, tidak fokus gitu loh. Tidak fokus pada apa yang akan dituju gitu. Karena mungkin yang memegang kamera juga
kurang paham mengenai teknik fotografernya gitu. Jadi lebih baik disimpan di sini. Nggak apa-apa di tengah, yang lain kadang-kadang geser ke sini, geser ke sini. Tetapi secara umum lihat aktivitas peserta didik dan guru terlihat. Kelihatan aktivitasnya. Ya, kelihatan kan? Kalau misalkan kurang ini ya peserta didiknya aja suruh kelompok sini, kadang disimpan di sisi pojok sini, nanti simpan lagi beberapa menit simpan di pojok sini, simpan di tengah, terus simpan nanti kadang-kadang di depan beberapa menit. Misalkan selama 2 JP tuh, kalau 1 JP-nya 30 atau 40 menit, per 20 menit dipindah. Gitu. Apa dia dapat kayak gitu ya, daripada goyang-goyang tapi distribusi ada satu orang saya akan sebut lah. Siap. Tapi mungkin yang ngerasa pasti akan paham gitu. Oh iya punya saya, mungkin Bapak dan Ibu kalau bisa melihat itu. Tapi secara umum Bapak dan Ibu itu sudah sesuai tahapannya. Jadi tahu bahwa di awal tuh anak tuh harus ketika masuk ke inti ya, di luar tadi kan sudah ya pembukaan dan penutup. Penutup itu banyak yang tidak, kalau penutup kan menyimpulkan ada, walaupun ada yang menyimpulkan masih menyimpulkan sendiri, tidak menyimpulkan bersama peserta didik. Nah, itu tolong diperhatikan yang menyimpulkan tidak melibatkan peserta didik. Tapi secara umum sih sudah banyak yang menyimpulkan melibatkan peserta didik. Yang penutup itu yang tidak ada adalah evaluasi akhir ya. Evaluasi akhir itu atau proses tidak ada. Kalau arahan untuk pekerjaan pekan depan atau tugas atau PR itu sudah ada. Tidak wajib ya kalau PR, yang penting kita mengarahkan pekan depannya akan masuk kemana atau di rumah ngapain. Pokoknya intinya ada pesan yang harus disampaikan oleh pengajar atau pendidik itu untuk di rumah itu harus apa gitu ya. Itu untuk penutupan. Nah, yang di inti sebetulnya secara umum, jadi saya nggak akan bahas satu persatu. Kan ada yang nanya ke saya, Bu, siapa dulu yang akan dibahas? Saya akan bahas satu persatu. Karena ketika saya lihat videonya, secara umumnya itu kesalahannya tuh relatif mirip kecuali beberapa orang gitu ya tadi. Nah, di inti itu sudah tahu bahwa pertama mengamati, maka nanti ada yang disajikan gambar, ada yang menyajikan video, kan anak tuh disuruh silahkan perhatikan, silahkan lihat tayangan video. Nah, itu macam-macam ya. Kemudian setelah itu anak ditanya, ada yang langsung di LKPD, yang ditanya dulu baru mengerjakan LKPD gitu ya. Ada yang seperti itu, nggak apa-apa, tapi tahapannya minimal ada mengorientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, itu kemudian mereka berdiskusi, ada itu tahapan PBL-nya ada di situ ya, di pembelajaran itu. Nah, yang menjadi sorotan saya adalah masih ada beberapa yang menjelaskan materi itu di awal. Padahal harusnya kan menjelaskan materi itu nanti di akhir, setelah anak-anak presentasi. Tapi ini ada beberapa Bapak dan Ibu yang menjelaskan materi itu sebelum mereka mengisi LKPD. Padahal seharusnya ketika mereka mengisi LKPD, Bapak dan Ibu hanya menyajikan stimulus. Boleh video, boleh gambar gitu ya. Boleh gambar, jangan sampai cerita yang ada di dalam video Bapak atau Ibu ulangi, dijelaskan ke peserta didik, jangan dulu itu. Nah, jangan sampai apa yang terjadi di video itu, yang cerita utuhnya, pembelajaran materinya, itu diceritakan dulu sebelum anak-anak mengerjakan LKPD. Gitu. Ada yang gregetan mungkin, nah itu yang gregetan tadi, biasa ceramah, jadi pengen segera menjabarkan ke peserta didik. Gitu ya. Padahal jangan dulu. Jadi ketika sudah dikasih stimulus, boleh video, boleh apapun, langsung anak digiring ke LKPD, suruh mengerjakan LKPD, boleh ditunjuk nanti menjawabnya, boleh langsung tanya lisan atau disuruh mengisi dulu. Pokoknya apapun pertanyaan yang ingin diajukan oleh Bapak dan Ibu, tuliskan di LKPD, anak bagi LKPD, pokoknya intinya anak mengerjakan dulu lembar kerja. Sambil barangkali ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu atau Bapak, sambil Bapak Ibunya keliling, gitu ya. Keliling, setelah itu kalau sudah selesai kira-kira berapa menit ya itu dijeda kan, intinya pokoknya selesailah diskusinya, presentasi kan. Nah baru setelah selesai semua presentasi dapat, baru disitulah Bapak dan Ibu masuk tanda petik ceramah gitu. Nah secara umum sih sudah baik, hanya beberapa gelintir saja yang masih greget di awal sudah ceramah. Padahal udah bagus, sudah nyajiin video. Setelah beres videonya, malah masuk Bapak dan Ibunya ceramah gitu. Harusnya kan anak langsung suruh ngerjain LKPD.
Kemudian berikutnya adalah lembar kerja yang diberikan ke peserta didik itu bukan soal, karena saya lihat masih ada yang memberikan hanya soal. Lembar kerjanya itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggali konsep pengetahuan yang akan diajarkan materi hari itu. Jangan bilang, Bu, anak-anaknya jadi nggak tahu atau Bu dari mana mereka dapatnya. Biarkan mereka mengeksplor sendiri dari buku, dari bahan ajar yang Ibu Bapak buat dibagikan atau dari buku PAI-nya gitu ya. Biarkan mereka dari situ seadanya mereka, semampunya mereka, nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai ngerasa bahwa anak-anak kan belum tahu Bu tentang ini, justru karena mereka belum tahu kita kasih stimulus, biarkan mereka belajar mencari pengetahuan sendiri dengan bimbingan kita. Setelah selesai baru kita yang masuk. Gitu. Seperti itu polanya, jangan lagi ceramah. Jadi makanya metodenya sebisa mungkin ceramah dihilangkan. Itu pun Bu ada penyampaian di akhir, itu sebenarnya bukan ceramah, semacam klarifikasi kan pada dasarnya. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang hal-hal yang kurang dari video Bapak dan Ibu. Jadi secara umum saya rekap seperti itu. Mudah-mudahan nanti di PPL yang kedua bisa. Karena gini, perkembangan, mungkin karena saya beda ya, kemarin saya waktu peer teaching dan karya saya dapatnya dari orang daerah yang di luar Jawa. Daerahnya jauh gitu, kepulauan. Untuk menyusun RPP saja kan kebingungan gitu. Tapi ketika saya melihat ini satu kali direvisi arahannya gini, Bapak dan Ibu mengembalikan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Kemudian ketika lihat video, ternyata arahan yang saya berikan tuh sekali saya sampaikan, ya umumnya nerapkan karena mungkin Bapak dan Ibu dari kota ya, kita kan sama-sama di kota Bandung. Aksesnya, ya maksudnya kota lah, walaupun tidak semua Bandung, aksesnya lebih mudah. Bapak dan Ibu mendapatkan sering mendapatkan pelatihan sehingga tahu bagaimana sebetulnya membuat video yang baik dan benar, mengajar yang baik dan benar. Berbeda dengan kemarin ketika yang dari daerah itu, mereka sampai salah berkali-kali, gitu, sampai harus dicontohkan. Makanya saya tuh lihatnya, sekarang saya mau tonton dulu deh video Bapak dan Ibu semua, ternyata mayoritas, ya cuman itu, yang hilangnya itu adalah lupa, mungkin ya, gimana saya juga bingung. Bapak dan Ibu suka lupa karena kebiasaan mungkin kan ulangannya itu nanti ya setelah habis bab, jadi tidak terbiasa melakukan time series. Artinya melakukan ulangannya setelah beres materi, kasih soal, nggak biasa seperti itu. Ulangannya nanti di akhir, setelah beres bab, baru ulangan 1 kali 1 bab gitu kan. Kalau sekarang karena kebutuhan Bapak dan Ibu untuk PTK, jadi wayahna ya, tanda petik wayahnya Bapak dan Ibu harus melakukan post-test sebelum ditutup, sebelum berdoa, penutup berdoa, post-test dulu ke peserta didik, kasih peserta didik soal, ya ibaratnya Bapak dan Ibu membuat soal, 5 soal kan yang sesuai di RPP, di print, fotokopi ya sejumlah peserta didik, suruh mereka mengerjakan. Seperti itu. Karena datanya Bapak dan Ibu perlukan untuk PPL juga, PTK juga nanti di kompetensi yang pedagogik, yang kognitif ya, kognitifnya seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. sebetulnya saya melakukan evaluasi, cuma pas pengeditan saya nggak memasukkan ke sana, Bu. Nah, kan kata saya juga, ada kemungkinan, tadi saya bilang, ada kemungkinan sebetulnya Bapak dan Ibu mungkin melakukan evaluasi, tapi editing videonya lupa memasukkan itu, mungkin bisa saja seperti itu. Ya, insya Allah mungkin untuk PPL 2, Bu. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa, sayang kan ada tahapannya tetapi nggak dimasukkan. Iya, Bu. Sayang sekali gitu ya. Silakan, ada yang per orang penasaran yang mau ditanyakan. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini mah sudah ini. Saya juga Bu, tadi yang kesimpulan teh, jadi post-test dulu, baru kesimpulan bersama-sama bareng anak-anak, gitu Bu. Tapi kita udah post-test dulu, baru ya, nggak apa-apa sih kalau masalah urutan, karena kan gini, kalau walaupun idealnya harusnya menyimpulkan dulu baru post-test ya, idealnya, karena kan pembelajaran hari ini apa saja itu direkam kembali, diingatkan kembali melalui kesimpulan. Tapi daripada tidak sama sekali, tidak ada, ya hilap, sebenarnya Bu Guru kadang-kadang sok hilap, pas di kelas mariweuh, apalagi anaknya yang masih usianya, maksudnya yang kelas lower apalagi ya, berisiknya minta ampun kan. Saya lihat dari videonya tuh, ada yang ramai, ada yang kelasnya diem, ada yang kelasnya ramai, kelasnya tuh sepanjang ini. Itu mungkin daripada tidak sama sekali ya di akhir, walaupun urutan yang jauh lebih baik adalah yang di kesimpulan dulu baru evaluasi.
Ya memang ada yang proses tapi mayoritas memang tidak melakukan evaluasi akhir. Atau kayak tadi Bu Ani, jadi melakukan cuman ketika editing video tidak dimasukkan. Lupa kelewat. Gitu. Mangga Bapak, Ibu ada lagi. Jadi saya nggak akan bahas satu persatu karena videonya sudah bagus, alhamdulillah. Gitu. Jadi Bu, kalau misalkan dilakukan dan tidak itu mah nggak apa-apa Bu gitu ya. Lupa memasukkan itu kayak gitu nggak apa-apa. Atau harus Dilakukan gimana? diperbaiki lagi. Jadi gini kata Bu Ani kan kita melakukan, tapi tidak dimasukkan itu tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuman mungkin nilainya nggak semaksimal kalau penuh gitu aja. Yang penting nanti PPL 2 jangan sampai terjadi hal yang serupa kan berarti nilainya stagnan sih. Atau bahkan bisa jauh lebih kecil karena gini sudah diarahkan tapi terturut gitu ya. Nah, gitu. Terus terang tapi masih kene. Nah, terus terang tapi bandel masih Nah, kena gitu. yang tenurut serius mahabdi coba. Ya. Jauh lebih kecil gitu. Ibu punten, Ya, Pami evaluasi kan di akhir ya Bu ya. Setelah Iya. melakukan evaluasi itu post test maksudnya Iya. harus sampai ke penilaian atau gimana Bu? iya. Iya, kan prosesnya penilaian. Jadi gini aja misalkan baik anak-anak kita Untuk sudah sampai videonya. kesimpulan sebelum kita pulang Ibu akan memberikan evaluasi dibagikan anu ge kadinya we nu penting mah kan. Oh, mohon. Asal Jadi ada- dugikan ke kan tahap intinya penilaian. nanti pada realnya maka mereka mengerjakan. Cuma Iya, kan kita betul, terbatas iya. waktu. Yang penting Mohon ada maaf. tahapan di mana guru tuh benar melakukan evaluasi. Karena tak bohongan evaluasi aja ke daleres sedangkan ibu dan bapak butuh buat data PTK. Ya kan? Nah, Ya. kan dengan Yes. benar ya masa ke anak-anak pas akhirnya terus dari video banyak kumpul ini kan nggak mungkin anak-anak kita kan harus ini kan jujur juga punya tanggung Yes. jawab kita sebagai guru ya Bu. seperti itu jadi di cut mereka nggak ngerjakan misalkan bagiin ngerjain sebentar misalkan semenit aja atau setengah menit sudah yang penting ada setelah itu baik anak-anak sudah prosesnya sudah semua atau penilaiannya sudah semua sekarang kita tutup ya seperti itu Bapak dan Ibu. Ibu maaf, Ya, Bu Ai, kenapa? untuk video selanjutnya itu sama durasinya 15 sampai 20 atau gimana atau beda? Untuk Sama, video Bu. Berikutnya. Jadi kita konsisten PPL 1, RPP 1, 2, dan 3 ya PPL 1, 2, dan 3 ya waktu durasi untuk editing video segitu. Sekitar 15 sampai 20 menit. Untuk untuk semua tahapan harus ada di situ. Jadi pokoknya jadi Bapak dan Ibu teh belajar juga bagaimana caranya supaya waktu yang 2 JP tadi dikonversi tetapi menjadi pembelajaran yang utuh semua tahapan muncul. Seperti itu. Kalau Begitu saya, Bu Ai ya, tetap ya. Ya. Kalau saya mah videonya dipotong-potong jadi gak semuanya. Karena masuknya lebih dari 2 jam. Ya videonya full. Jadi kita Bapak dan Ibu mah simpen lah video mah pokoknya full 2 JP video. Nah, nanti kan bukan dari yang video edit. Tapi dari video yang utuh kan kita menganalisis LK seperti itu. LK untuk PTK. Iya, Pak Tisna tuh ini bentrok, tapi kan kita tuh harus harus ada review ya hari ini sama besok gitu. Jadi bentrok. Nah, besok kita akan karena sekarang video, besok kalau misalkan ada yang masih ditanyakan tentang video boleh, tetapi kita masuk ke saya akan membahas LK dan laporan PTK yang sudah dibuat Bapak dan Ibu karena kemarin kan baru 4 orang ya, 4-5 orang. Kalau sekarang kan udah semua, pengen lihat gitu, 4-nya yang sudah dibuat seperti apa kesesuaiannya. Kita bahas supaya nanti pekan kedua sudah jauh lebih baik. Ya nanti tagihan ketika 2 hari, kita dapat 2 hari ya, kalau nggak salah dapat 2 hari untuk PTK itu Bapak dan Ibu sudah jadilah PTK-nya sudah jongjon gitu, tinggal dilihat keseluruhan, mungkin ada yang salah EYD atau apa-apanya, kita tinggal bahas di situ. Seperti itu. Mangga Bapak dan Ibu, jadi saya juga nggak akan ini lama-lama, nggak akan review lama-lama karena sebetulnya pada dasarnya videonya sudah bagus, walaupun tadi ya ada yang masih goyang karena mungkin seperti itu. Yang kedua adalah waktu mungkinnya durasi. Yang ketiga itu yang ceramah, mengingatkan saja Bapak dan Ibu yang masih dominasi ceramah ya.
Mungkin Bapak dan Ibu yang ngerasakan pasti tahu ya siapa. Dan termasuk nanti dilihat dari nilainya. Kalau nilainya dapatnya kecilnya wayahna ya, itu kan biar jadi warning buat PPL 2 biar dapat jauh lebih besar. Bu, saya Bu. Ya, mangga Pak Agus. Ya. Terkait itu tadi memang saya rencana begitu membuat apa pas syuting teh dipakai stand ya, pakai stand. Cuman pertama dari segi kualitas dan juga ruangan, karena memang agak silau gitu ya kalau diam di satu titik tuh. Kemudian juga yang kedua kondisi anak-anaknya tuh, masya Allah luar biasa ya. Jadi banyak yang aktif begitu Bu. Aktif dalam artian memang tetap bisa diarahkan lah seperti itu. Jadi dikhawatirkan ada hal-hal yang memang ya kasenggol langsung seperti itu. Jadi langsung kita oleh seseorang gitu. Dan yang niat saya untuk itu supaya lebih juga bukan hanya kegiatan kegiatan gurunya saja gitu. Jadi ke anak-anak semuanya juga bisa di-shoot begitu kegiatan-kegiatannya supaya tidak bosen gitu videonya seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan kemarin. Tapi kalau misalkan memang ya mungkin nanti jadi evaluasi buat saya, kalaupun misalkan tetap menggunakan orang gitu untuk syutingnya, ya nanti mungkin bisa lebih diarahkan lebih bagus lagi insya Allah. Itu terkait video yang selanjutnya. Untuk PPL selanjutnya apakah masih dengan Ibu sendiri atau memang beda dosen lagi Bu? Karena saya khawatir begini, ketika misalkan sebelum-sebelumnya dari awal kita membuat RPP misalkan ya, kan dari praktek pembelajaran untuk modul nanti seperti itu. Jadi dari awal dosennya mengarahkan harus ditambah ini, bagus. Kemudian ketika beda dosen lagi ternyata, oh ini nggak usah, dirubah lagi. Kemudian ganti lagi dosen, tambah lagi lebih baik. Nah seperti ini, jadi khawatirnya teh jadi bingung gitu kita teh mau yang mana gitu. Jadi kalau misalkan tetap dengan Ibu, jadi supaya lebih terus gitu, apa yang disampaikan teh memang sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, ya terkait tadi video, sebetulnya kalau kita simpan di satu sudut pun, itu kan aktivitas, yang penting kelihatan aktivitas peserta didik dan gurunya kelihatan, nggak apa-apa, jangan, maksudnya jangan biar monoton, yang sebetulnya kan pembelajarannya, yang penting mah bukan videonya gitu, daripada misalkan dipegang, tetapi yang megangnya kurang profesional. Kalaupun mau misalkan ada yang megang, ya udah diem aja di belakangnya, misalkan takutnya si kameranya dipegang oleh anak-anak, berarti ada yang ngejagain lah ibaratnya Mas. Tapi yang ngejagain itu cukup diem aja gitu di situ. Atau mungkin nanti dia per berapa menit dia ngarahkan sudutnya, digeser ke kiri supaya kelihatan anak-anak yang di kiri, geser lagi ke kanan supaya kelihatan anak-anak yang sebelah kanan, nggak hanya di tengah saja. Mungkin seperti itu, tapi si kamera tetap diam, tapi nanti digeser kiri, digeser kanan. Nah itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada misalkan dipegang, tapi tadinya mau ke kegiatan anak-anak, tapi malah kan ngezoom, anak-anaknya nggak kelihatan gitu, malah goyang-goyangnya misalkan seperti itu ya. Karena yang saya tadi tonton itu yang ada yang beberapa yang goyang-goyang itu terutama ketika maksudnya bagus, mau memperlihatkan bahwa gurunya sudah mengarahkan ke peserta didiknya untuk mengerjakan apa, si kameranya pengen nyorot ke kelompok yang sedang mengerjakan, tetapi karena orangnya tidak profesional, akibatnya kan si kameranya tuh nggak bisa diem. Bahkan ketika harusnya diem pun dia karena tangannya mungkin nggak sadar goyang-goyang, akhirnya hasil videonya pun goyang gitu. Yang harusnya diem jadi malah goyang. Daripada seperti itu, mendingan disimpan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu ya Pak masukannya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PPL itu 1 dosen dan 1 guru pamong sampai selesai selama 1 bulan. Kalau yang kemarin-kemarin memang karena per sesi kan gantian, maksudnya dosennya ya idealnya masih dari lokakarya sampai ke PPL itu dipegang oleh 1 orang biar konsisten kan, karena semuanya berkaitan dengan RPP. Tapi tadinya maksudnya kenapa harus bergantian agar ada masukan. Jadi orang yang melokakarya dengan yang ketika mereview itu direview, diharapkan apa yang kurang dari dosen yang
ini bisa ditambahkan. Gitu. Di peer teaching juga seperti itu, diharapkannya seperti itu. Tapi untuk PPL itu selama 1 bulan, dosen dan guru pamongnya sama. Jadi Bapak dan Ibu akan bersama dengan saya sampai selesai di PTK nanti. Jadi video 1, video 2, video 3 tambah laporan PTK, itu selesai bersama saya dan Pak Tisna sebagai guru pamong. Seperti itu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ya. Enggak, siapa lagi yang mau Saya, Bu. bertanya? Saya. Enggak, Saya. Pak. Ya. Ini Bu, kalau saya kan itu KD-nya 1 itu jadi 3 RPP seperti surat An-Nasr kan kemarin pertemuan pertama itu membaca. Nah rencana kita bikin video itu untuk yang kedua itu adalah menghafal dan nanti untuk RPP yang ketiga video yang ketiga kita bikin menulisnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ada kesamaan di videonya gitunya, ada kesamaan videonya, tapi tetap itu surat An-Nasr yang itunya yang dijadikan itunya. Nah, nggak apa-apa kan Bu ya seperti itunya. Iya, emang seperti itu kan Pak satu, tapi kan Bapak beda, yang satu dia menghafal, artinya nanti isi videonya kan saya juga tonton dari awal sampai akhir. Kelihatan bahwa anak membacakan, nanti kan yang keduanya menghafal beda lagi kan, bukan video yang sama. Kemudian dilihat juga RPP-nya, disinkronkan dengan RPP-nya. Nanti yang ketiga menuliskan pekerjaan yang dilakukan anak akan berbeda dengan ketika yang RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Paling Begitu insya Allah, Pak Ahmad. Iya. Paling nanti insya Allah untuk pembuatan video kedua sesuai dengan yang Ibu utarakan tadi. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Enggak, Bapak dan Ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak Agus Saifuddin. PTS ya. Baik, nanti saya belum bikin kontraknya, mulai besok kan tanggal 28. Tapi saya sudah dapat jadwal untuk ini tuh tanggal 28. Kalau kita lihat ke kontrak ya. Nanti itu kan gini Pak, Bapak Ibu tuh ya. Ini saya share screen kan terkait dengan pengerjaan karena banyak yang sedang UTS ya. Nah, begini Bapak dan Ibu. Nah, hari pertama itu kan nanti tanggal 28 ya, hari Rabu. Hari Rabu 28 September, Bapak dan Ibu upload RPP. Enggak upload RPP ya. Membuat RPP, maksudnya mengedit sesuai dengan nanti yang mau divideokan gitu ya. Nah, uploadnya itu hari Kamisnya, tanggal 29. Ini belum saya buat, harusnya karena memang nanti diuploadnya tanggal 28 ya. Tanggal 29. Nah, 30, 31, kita sampai 31 nggak sih ini tuh? September? Iya, enggak ya, sampai 30 ya? 30. 30, Bu. 10 dan 1 idealnya kan membuat praktek salah saya. Benar ya, ini upload RPP tanggal 28 tuh hari Rabu upload RPP. Kamis, Jumat, Sabtu. Bapak dan Ibu ada yang mengajar di hari Sabtu atau tidak? Tidak, Bu. Nah, Tidak. ini kan Kamis, Jumat, Sabtu idealnya Bapak dan Ibu mengajar kemudian mengedit video dan upload. Bikin video. Ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kita libur. Hari kelima itu ini untuk yang PTK. Nah, hari Senin. Nah, hari Senin sudah masuk PTK. Jadi membuat LK lagi, LK dari video. Nah, Bapak dan Ibu punya kesempatan di Senin dan Selasa mengajar, bisa. Jadi di Senin atau Selasa pekan depan Bapak dan Ibu bisa mengajar. Karena Rabu Kamisnya sudah tahap review lagi. Rabu Kamis kita review. Pekan depan tuh Rabu Kamis. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan pekan ini kejeda sama UTS. UTS atau ya pekan jeda tadi, Bapak dan Ibu yang mau praktek itu bisa di pekan depan di Senin Selasa pada saat seharusnya Bapak dan Ibu membuat LK. Jadi Bapak dan Ibu masih mengajar. Itu ada kesempatan 2 hari itu untuk, ya tapi jadinya capek merekok sebenarnya.
ngadamel ngajar ongkoh, ngedit video ongkoh, nganalisis video yang aslinya buat misi LK ongkoh. Eta mah mangga we Bapak dan Ibu yang karena memang kondisinya kan jadwalnya gitu ya dari ini gitu. Tapi insya Allah, jadi maksudnya gini, kalaupun videonya belum selesai, kan review teh ada hari pertama, ada hari kedua. Minimal di hari kedua sudah bisa saya lihat gitu. Jadi di hari pertama, misalkan Bu izin saya belum beres ngedit video, saya mau upload nanti malam. Artinya kan besok paginya yang di hari keduanya, yang hari Kamis berarti hari terakhir review untuk PPL 2 ya, itu Bapak dan Ibu sudah upload videonya. Apa-apa bisa. Ya, begitu Pak Agus Saipudin. Ya, mangga Kalau silakan. mau ngasih masukan Ya, buat yang lain, teman-teman yang lain, karena saya Ya, juga mangga. sama kemarin melaksanakan PTS juga pada saat itu, karena memang pingin beres gitu ya, pingin melihatnya mereview. Jadi ke kelas yang mau kita buat video teh. Jadi pada saat beres PTS itu anak-anaknya nggak disuruh pulang dulu gitu. Yuk kita Belajar buat lagi. belajar lagi sebentar lah, paling lama 1 jam atau 1 jam setengah seperti itu. Tapi ya itu mah dikembalikan ke masing-masing sekolah gitu. Kalau saya mungkin seperti itu, Bu, karena supaya kan lebih cepat, lebih baik begitu, supaya direview. Itu saja masukan dari saya buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, itu masalah teknis ya. Kalau masalah teknis saya kan tidak melihat langsung. Kalau misalkan mau mengikuti versinya Pak Agus Budiman, tetapi selama tidak mengambil hak-haknya peserta didik, ya nggak apa-apa. Izin dulu ke orang tuanya. Kalau di luar jam pelajarannya, misalkan harusnya pulang jam 10. Anak-anak terus standby dulu pulang jam 12. Nah, itu harus koordinasi juga ke orang tua menyampaikan ada apa yang akan dilakukan gitu terkait dengan itu. Tetapi kalau misalkan itu kenapa seperti itu, misalkan leluasa buat ngedit video, kan lumayan ya ngedit video tuh nggak gampang ya. Sehari juga kadang-kadang belum beres. Sehari juga Itu kadang-kadang belum beres. Yang uploadnya yang lama. Gitu. Nguploadnya, belum ngasih teksnya, kadang-kadang lupa, nggak dikasih. Oh iya, ada yang teksnya tuh ada yang lengkap, ada yang enggak gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini udah pada, karena diingatkan juga mungkin ada yang pada pakai teks berjalan. Seperti itulah, kalau teknis mah mangga dikembalikan ke Bapak dan Ibu. Tetapi intinya adalah Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Karena 2 hal yang dilakukan di sini PPL juga, Bapak dan Ibu membuat laporan PTK juga. Itu kan harus data yang sebenar-benar. Begitu. Ya, Pak Aceng ya. Pak Aceng kenapa kayak yang pusing? Apa ngantuk? Jam segini mah memang jam ngantuk. Ngantuk Bu, bisa ngajar. Ya, masalahnya gini, kalau sore saya harus ngajar lagi. Jadi saya tuh ada jeda tuh di kemarin mah setelah jam 10. Kalau sekarang kebetulan anak-anaknya lagi baru PPL pembukaan, jadi ada waktu, harusnya sekarang tuh saya ngajar lagi. Kebetulan anak-anaknya ini. Nah, kalau besok juga sama. Jadi saya punya jeda tuh habis zuhur jam 12 sampai jam 3. Setelah itu saya masuk kelas lagi 3:30. Jadi masih bisalah ketemu Bapak dan Ibu untuk review di hari Senin Selasa. Seperti itu. Enak mas sore sebetulnya. Kalau sore mungkin Bapak dan Ibu ada istirahat dulu. Cuman kan kadang-kadang ada yang sore perjalanan pulang ya. Ya Bu, kayak saya kemarin. Gilang sinyal di Perjalanan jalan. pulang Bu kalau sore. Nah, Ya, kalau mau Pulangnya misalkan sore. harus kalau ngebut di jalan sepakatnya Bu. mau malam boleh malam, enggak. Nanti misalkan Bu review berikutnya mau malam aja misalkan. Silakan aja di grup diungkapkan ya kalau ada hal yang ini lewat Pak Ketua. Itu siapa? Ketua kelasnya itu siapa? Lupa saya. Bapak Aris. Mana Pak Aris? Oh Pak Aris. Siap Bu, hadir. Ya kalau misalkan mayoritas teman-teman Bu pengen malam biar fresh istirahat dulu. Kalau malam paling habis Isya ya. Ya. Ya, siap, Bu. Sebetulnya mah gitu. biasanya kita mah Bu, Waktu yang terbaik aja Bu. Iya, Siang juga Ya, masalah. mangga. Pokoknya kalau saya nentuin gitu, misalkan protes, Bapak dan Ibu mau protes Tapi Bu, gimana kalau malam, misal. biasanya Bu nggak pernah ada yang protes Bu. Kalau Ibu yang ngarahin pasti ikut. Maksakan. Enggak, justru gini, kalau kita kan sama-sama bekerja, saya punya jadwal, apalagi saya mah jadwalnya nggak tentu sampai ke maghrib kan, model sekarang ada lagi nanti kuliah 3:30 sampai jam 6 gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa jadwalnya pengen
malam aja lah biar malam istirahat dulu, sholat maghrib, sholat isya. Nah, lumayan kan rada istirahat tuh toleran sekedap gitu. 7:30 udah mulai lagi, 7:30. Nah, sambil biasanya sih kemarin juga kalau waktu saya yang pernah yang di Batam itu ya, Bapak Ibu yang di Batam itu 7:30 mulai sampai jam 9 itu lebih fresh daripada yang siang gini. Soalnya kalau siang Bu capek, karena habis ngajar anak-anak katanya. Energinya terkuras seperti itu. Ada yang seperti itu. Siang juga nggak apa-apa. Oke, sekarang juga nggak apa-apa ya. Siang juga enak, cuma masih di kantor, pakai wifi kantor kono. Ya betul. Bisa di bumi saya, tapi dari sana orang Bandung mah. Orang Bandung mah biasa sok gararadu. Mun di bumi mah cenah ngangge kuotanya lira. Ya betul. Ya nggak apa-apa. Bumi di bumi mah lumayan, Bu. Sinyalna. Iya, Tambah siang aja sinyalnya. Bu, nggak apa-apa lah. Ya, Ada wifi di sekolah. ya. Baik, Bapak dan Ibu silakan. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan lagi. Pakai di Cukup? Cukup ya? tentang di lomba tingkat 1. Cukup ya, karena kan secara umum mah kalau Oke. RPP mah kan sudah ya pembahasannya, ini mah video. Insya Allah dah kalau saya lihat tuh, saya kan sampai istilahnya mah pagi siang malam saya buka, karena kan kalau terus-terusan tuh nundutannya istirahat dulu, nanti malam saya lihat lagi. Kalau gue Ya, Bapak dan Ibu, ya Kalau itu gue makin dipindahin, secara umum nah, mayoritasnya kesalahannya gue- saya rekap ternyata enak. rata-rata seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, jadi hari ini untuk review video saya cukupkan sampai di sini. Besok kita kembali review untuk melihat laporan PTK Bapak dan Ibu yang sampai bab 4 yang prasiklus ya, sama LK-nya. Besok lihat. jadwalnya sama Bu. Terima Besok kasih, jadwalnya Bu. sama. Besok jadwalnya sama. Review 2. Besok insya Allah sama ya, jam 1 aja. Sampai jam selesai. sampai selesai siap, Bu. Siap Bu. Baik, Bapak dan Ibu, saya Mengganti akhiri. nilai aja, Bu. Ya, tenang ya tuh Pak, kan nggak ngobrol dulu sekarang bisa tiba-tiba, Bu, saya jangan dulu dinilai, dah saya mau upload ulang, bisa tadi nanti. Siap. Tapi kalau enggak mah ya udah Siap. saya nanti nilai. Siap, Bu. Ya, Siap, Bu. ya, baik Bapak dan Ibu, saya cukupkan sampai di sini untuk review kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Bu. Ya, semoga sehat semuanya. Amin. Amin. Ya Allah. Nuhun Bu Desen. Ya, saya tutup ya. Ya. Siap, Bu. Ya, siap.